Ya pemirsa, diduga akibat remblong sebuah minibus syarat penumpang menabrak mobil pikap dan terjun ke jurang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan 12 orang luka-luka. Detik-detik pasca kecelakaan terekam video amatir. Dua mobil terjun ke jurang di Jalan Raya Pejawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula ketika minibus Elf melaju dari arah utara ke selatan di jalur Banjarnegara Pejawaran Dieng. Tiba di turunan tajam, minibus diduga remblong, menabrak mobil pikap dan menyeretnya terjun ke jurang. Jadi kecelakaannya disebabkan oleh remblong. Nah, ini kemungkinan karena jalanan yang menurun, dan kendaraan dari kendaraan Elf-nya itu terjadi remblong. Ya. Kendaraan yang terlibat ada dua, satu Elf sama satu pickup. Nah, untuk korban yang terlibat ada 12, keterangannya 1 luka berat dan 11 luka ringan. Akibat kejadian ini 11 orang luka ringan dan 1 orang luka berat. Korban mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Batur, Banjarnegara. Polisi telah melakukan olah TKP, memeriksa sopir dan saksi. Namun evakuasi kendaraan terkendala medan yang sulit dan terjal. Satlantas Polres Banjarnegara mengimbau pengendara yang hendak melintasi jalur Banjarnegara Pejawaran Dieng untuk lebih waspada dan memeriksa kondisi rem kendaraan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Pemirsa, ratusan pengungsi etnis Rohingya terdampar di perairan desa Karanggading, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapal terdampar tanpa awak dan nahkoda. Para pengungsi bungkam hanya menunjukkan kartu identitas UNHCR saat ditajak petugas. Iya, ada orang tuh. Nyorok dan. Ada orang dalam nih. Ada orangnya. Kapal pengungsi etnis Rohingya terdampar di pantai desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapal dalam keadaan bocor dan rusak ditinggalkan oleh awak dan nahkoda. 150 pengungsi etnis Rohingya ditemukan telah berada di daratan. Perangkat desa setempat terpaksa menampung mereka di tenda sementara di pantai. Kepala desa bersama petugas gabungan mengumpulkan para pengungsi Rohingya di sebuah tenda sementara. Mereka diberi bantuan makan dan logistik. Aparat Polres Pelabuhan Belawan melakukan pendataan namun menemui kesulitan. Para pengungsi bungkam dan hanya menunjukkan kartu pengungsi dari UNHCR. Setelah kami cek di daratan pantai inilah, pantai kita bilang pantai Makasua, ya kan? Setelah itu berserak, kita kumpulkan sampai jam ini, sore ini sekitar 150 itu anak, wanita, laki-laki 150 orang. Jadi kelanjutan kita belum tahu lah gimana nanti. Kapal itu bocor. Para pengungsi yang terdampar terdiri dari 57 laki-laki, 41 wanita, dan 52 anak-anak. Kapal kayu yang mereka tumpangi dari Bangladesh rusak dan bocor di bagian lambung kapal. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemerintah menetapkan status tanggap darurat bencana pasca gempa yang melanda Sumedang, Jawa Barat. Ratusan rumah rusak, ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi. Beberapa korban gempa masih dirawat di rumah sakit. Gempa mengguncang Sumedang, Jawa Barat sebanyak 3 kali menjelang malam pergantian tahun. Puncak gempa atau gempa ketiga berkekuatan magnitudo 4,8 mengakibatkan sejumlah kerusakan. Data sementara menyebutkan 138 rumah rusak ringan, 110 rusak berat. Akibatnya 456 jiwa dari ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi. 2 orang menjalani rawat inap di RSUD Sumedang dan Rumah Sakit Sentosa, Bandung. Gempa juga berdampak pada 2 rumah sakit, yakni RSUD Kabupaten Sumedang dan Rumah Sakit Pakuwon. Kondisi Rumah Sakit Pakuwon relatif aman. Sementara 3 bangunan RSUD Sumedang meliputi pavilion, VIP, dan ruang sakura retak akibat gempa. Ternyata ini genteng banyak yang jatuhan itu dari sini itu retak semuanya luar dalam. Gempa juga terasa hingga sejumlah wilayah antara lain Tegal Sari, Cipamengpek, dan Babakan Hurip. Gempa mengakibatkan 53 rumah rusak di wilayah Babakan Hurip, 200 warga dievakuasi ke tenda darurat. BNPB akan mendampingi selama masa tanggap darurat. Pendataan rumah terdampak gempa tengah dilakukan.
Dan ini kami tadi sepakat tidak menunggu tanggap darurat hari ke-7 selesai, tetapi secara paralel. Jadi kerjanya sama-sama, sehingga pendataan ini bisa cepat, ya. Dan nanti kalau datanya sudah masuk, segera, mudah-mudahan minggu depan begitu. Dan haknya sama dengan daerah-daerah lain. Bapak Presiden sudah menetapkan bahwa yang menderita bencana rumahnya rusak berat, hancur, tadi juga kita lihat ya salah satu contoh, itu diganti oleh pemerintah 60 juta rupiah. Korban gempa akan mendapatkan kompensasi. Untuk rumah rusak berat, kompensasi sebesar 60 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan rusak ringan 15 juta rupiah. Penilaian kerusakan akan dilakukan bersama Kementerian PUPR. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, Rizky Ihwal, Raga Firdaus, melaporkan. BMKG mencatat sedikitnya 5 kali gempa terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Namun hingga saat ini belum diketahui posisi sesar yang menyebabkan gempa tersebut. Ratusan warga terdampak gempa bertahan di tenda-tenda pengungsian. Bantuan berupa logistik dan obat-obatan telah diberikan. Kementerian Sosial dan BNPB menyediakan dapur umum serta posko kesehatan di setiap lokasi pengungsian. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengunjungi ratusan korban gempa di tenda pengungsian lingkungan Babakan Hurip, Kelurahan Kotak Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Puncak itu benar-benar tadi malam yang 4,8, karena setelah itu 2,2 kekuatan, jadi sudah lebih rendah. Dan ada 138 rumah rusak ringan dan 110 rusak berat, dan ada 426. Data BMKG mendapati terjadi 5 kali guncangan gempa di wilayah Kabupaten Sumedang. Gempa pertama pada Minggu siang hingga terakhir pukul 3.47 Senin pagi. Puncak gempa berkekuatan magnitudo 4,8 mengakibatkan 138 rumah rusak ringan dan 110 rusak berat. Namun belum diketahui aktivitas sesar mana yang menjadi penyebab 5 kali guncangan gempa. Belum bisa mengidentifikasi secara jelas dari aktivitas apa, sesar apa, namun kita bisa sampaikan bahwa ini dari aktivitas sesar-sesar lokal yang aktif. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan Pak Abu bahwa rentetan 5 gempa ini sudah ada gempa utamanya yang di 4,8. Itu yang kita harapkan. Sehingga kalau melihat dari trennya 2 gempa susulan yang meluruh magnitudo 2, mudah-mudahan ini gempa susulannya sudah mulai meluruh. Masyarakat diimbau tetap waspada terutama selama 1 pekan mendatang karena aktivitas sesar atau patahan belum dapat diprediksi. Warga juga diimbau untuk mengantisipasi kekuatan rumah yang berkurang setelah diguncang gempa sebanyak 5 kali. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA melaporkan. Pemirsa, jelang pemilu 2024, tidak hanya KPU dan Bawaslu saja yang disibukkan dengan persiapan menjelang pemilu 2024 mendatang. Namun beberapa pondok terapi di Bogor, Jawa Barat juga disibukkan dengan persiapan ruangan khusus untuk calon legislatif yang nantinya mengalami stres atau depresi karena gagal terpilih. Seperti inilah ruangan khusus di sebuah pondok terapi di Kampung Ciwaru, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pondok terapi ini dikhususkan untuk para caleg. Tak hanya ruangan itu, pemilik pondok terapi juga telah membuat ruangan khusus untuk caleg yang stres atau depresi dengan menambah ruangan terapi uap yang diracik khusus dari rempah-rempah alami. Pondok ini juga memberikan fasilitas lainnya seperti makan 3 kali sehari, pemeriksaan kesehatan, konsultasi, hingga terapi pijat hingga minum jamu. Diketahui pondok terapi Zen ini mampu menampung puluhan caleg dari berbagai daerah. Oh, ini terapi uap, ya salah satu ya untuk relaksasi, otot, kemudian terus diet juga bisa, pernapasan bisa, yang depresi juga bisa di situ. Ya terutama untuk menghadapi pemilu yang akan datang, kami siapkan terapi ini untuk caleg-caleg. Hingga kini pondok terapi sudah menyembuhkan sedikitnya 57 caleg yang sudah merehabilitasi dirinya di pondok terapi tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan melaporkan.
Pemirsa, berlibur ke Yogyakarta, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Senin siang mengunjungi rumah masa kecilnya di kawasan Malioboro, Dagen, Sosro, Menduran. Selain bernostalgia, maksud kami, Anies ingin memperkenalkan tempat ini sebagai bagian dari sejarah keluarganya. Rumah tua di daerah Taman Juwana, Kota Yogyakarta ini menjadi bagian penting bagi calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Di sela liburan tahun baru, Anies menyempatkan mengunjungi rumah yang pernah ia tinggali semasa SD hingga akhirnya neneknya wafat dan pindah ke daerah Grompol, Jalan Kaliurang. Rumah ini menjadi bagian dari masa kecil saat Anies bermain di sekitar rumah hingga kawasan Malioboro. Ia mengajak keluarga untuk memperkenalkan rumah ini sebagai bagian dari sejarah dirinya. Terlebih, kondisi bangunan rumah tak jauh berbeda, hanya lingkungan sekitar yang berubah banyak digunakan sebagai guest house. Orang lain datang ke Malioboro itu ke tujuan wisata. Kalau buat saya ini pulang kampung. Karena masa kecil saya, jadi sehari-hari saya jalan-jalan di Malioboro. Hampir tiap hari saya ke kantor pos. Sementara itu, usai mengunjungi rumah masa kecilnya, Anies melanjutkan kegiatan berziarah ke makam orang tua di Jalan Kaliurang, Sleman. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Iya, pemirsa, landmark ikonik Welcome to Batam yang dipasangi baliho kampanye Prabowo Gibran dicopot oleh Bawaslu. Baliho tersebut melanggar aturan karena tidak pada tempat yang diperbolehkan oleh KPU. Landmark ikonik Welcome to Batam mendadak jadi perbincangan hingga menuai sorotan tajam. Pada akhir tahun 2023 kemarin, tulisan ikonik ini berubah menjadi spot kampanye. Baliho Prabowo Gibran dipasang pada 2 huruf O di tulisan Welcome to Batam. Ketua Bawaslu Kepulauan Riau Zulhadril telah menghubungi Bawaslu Kota Batam dan Panwascam untuk menindaklanjuti temuan ini. Pada Senin sore, baliho dicopot sebagai tindakan tegas terhadap pemasangan spanduk tersebut. Baliho kampanye ini tidak sesuai dengan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang ditentukan oleh KPU. Informasi yang saya dapat dari Bawaslu Kota Batam, persoalan dia sudah berkoordinasi dengan PKD dan TKD saling lempar dengan timnya sendiri. Namun dalam hal itu kita sesuai dengan PKPU dan juga regulasi yang sudah KPU tetapkan tentang zona yang diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye itu tidak sesuai dengan apa yang dipasang saat ini. Landmark Welcome to Batam menjadi ikon yang sudah mendunia. Banyak wisatawan mancanegara dan lokal yang datang ke kawasan ini hanya untuk sekedar berfoto. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo optimis bisa menguasai materi pada debat putaran ketiga yang akan berlangsung pada tanggal 7 Januari mendatang. Bahkan Ganjar menyinggung tentang beli pesawat bekas. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan safari politiknya di Boyolali, Jawa Tengah. Dalam kegiatannya tersebut, Ganjar menyampaikan siap dengan debat capres putaran ketiga karena materi sudah disiapkan sejak dini oleh tim. Bahkan Ganjar juga mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi terus-menerus dengan timnya, salah satunya dengan Purnawirawan Jenderal TNI Andika Perkasa. Disinggung terkait menguasai debat, Ganjar menyatakan keputusannya tidak bisa lagi berbicara terkait beli pesawat bekas. Ya, ini contoh-contoh relasi-relasi ekonomi yang ada, tapi ada problem perbatasan, ya, ada problem perang, bagaimana menempatkan Indonesia, ada problem pengungsi seperti hari ini yang ada. Jadi banyak sekali sih tema-temanya dan sudah disiapkan, insya Allah. Saya sangat optimis kan. Kalau soal menguasai debat, keputusannya sesuai nggak gitu aja. Ya, kan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita, tapi belinya pesawat bekas nggak ada. Komisi Pemilihan Umum kembali akan menyelenggarakan debat calon presiden dan calon wakil presiden putaran ketiga pada tanggal 7 Januari mendatang dengan tema pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional dan geopolitik. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur erupsi hingga statusnya naik menjadi siaga. Ribuan warga panik dan mengungsi.
Aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki meningkat. Erupsi terjadi beberapa kali. Status gunung pun naik menjadi siaga. Ribuan warga terpaksa mengungsi. Warga yang diungsikan berasal dari 2 kecamatan dan 5 desa di kawasan rawan bencana kaki Gunung Lewotobi laki-laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Warga telah berada di titik-titik pengungsian, namun belum ada bantuan logistik dari instansi berwenang. Bukan. Soal kenyamanan oke. Tetapi kan tidak ada dapur umum kan, dan kami harus makan dong. Dan kami harus pulang karena kami tidak ada orang, kami urus sendiri. Jadi sampai sekarang belum mendapat makanan dari pemerintah, Suster. Sampai saat ini belum mendapat bantuan. Sampai saat ini memang belum. Belum ada. Kalau pengobatan memang sudah dari tadi, langsung sudah dari segi kesehatan itu sudah dari tadi. Gunung Lewotobi laki-laki erupsi menyemburkan abu vulkanik dengan suara gemuruh disertai aktivitas kegempaan. Status Gunung Lewotobi laki-laki naik dari waspada menjadi siaga. Gunung setinggi 1.584 meter di atas permukaan laut erupsi dengan tinggi kolom asap mencapai 800 meter dari kawah. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Meluapnya air sungai akibat hujan deras, 2.000 rumah yang berada di 4 kecamatan di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara terendam banjir. 3 di antaranya hanyut terbawa arus sungai. Sekitar 2.000 rumah warga yang berada di 4 kecamatan, diantaranya Kecamatan Kota Pinang, Targamba, Sungai Kanan, Kampung Rakyat, di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, terendam banjir. Banjir sudah berlangsung hampir sepekan akibat meluapnya air Sungai Barumun usai hujan deras yang terjadi beberapa hari di bagian hulu. Bupati Labuan Batu Selatan, Edi Min, mengatakan ketinggian air bervariasi hingga mencapai 3 meter. Selain itu, 3 rumah juga hanyut terbawa arus. Pemerintah bersama Forkopimda telah meninjau lokasi banjir dan menyalurkan 2.000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak. Di bantaran Sungai Barumun semua tenggelam. Rumah tenggelam rata-rata di atas 3 meter. Pak, informasi ada rumah juga hanyut ya, Pak? Ada rumah hanyut, untuk itu kita tinjau tadi 3 unit. Nah, 3 unit rumah yang telah kena dampak hanyut. Rumah Ibu terendam juga? Bukan terendam, Pak, hanyut habis semua. Jadi barang-barang habis? Barang-barang habis semua, Pak. Enggak bisa. Kalau ketinggian air, Bu? Ketinggian air 2 meter ya kan, 2 meter. Derasnya lah lebih. Sekarang mengungsi sekarang ya? Mengungsi di posko. Warga berharap pemerintah dapat membangun kembali rumahnya yang telah hanyut terbawa arus. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan melaporkan. Selain itu, banjir juga merendam pemukiman warga di 7 kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan meluapnya Sungai Batanghari dan Batang Siat. Sebanyak 7 dari 11 kecamatan di Dharmasraya terdampak banjir, seperti Kecamatan Koto Besar, Asam Jujuhan, Koto Baru, Pulau Punjung, Sitiung, 9 Koto, dan Koto Salak. Selain ratusan rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti rumah ibadah, jembatan gantung, sekolah, area pertanian, ternak, dan lainnya juga terdampak. Bahkan sebagian warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai terpaksa dievakuasi demi keselamatan dan keamanan. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Dharmasraya sejak sore hingga pagi hari mengakibatkan meluapnya Sungai Batanghari dan Batang Siat. Karena hujan begitu lebat di hulu sungai, juga termasuk di daerah sini dari sore kemarin sampai pagi tadi. Kemudian yang kita sudah lakukan evakuasi bersama warga dan TNI Polri juga ikut serta di dalam evakuasi ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, libur panjang sekolah serta Natal dan Tahun Baru telah usai. Arus balik mulai terjadi di Stasiun Besar Yogyakarta. Jumlah calon penumpang dari Stasiun Yogyakarta mencapai 30.000 orang. Stasiun Besar Yogyakarta di kawasan Malioboro dipadati ribuan calon penumpang yang hendak kembali ke kota asal.
Kepadatan calon penumpang terjadi diantaranya pada kereta api dengan tujuan arah Jakarta. Liburan usai dan mereka harus kembali pada aktivitas, kembali bekerja dan sekolah. Untuk tiket kemarin dia jauh hari pesan atau gimana, Mas? Kita mesen dari awal November, kita udah planning jauh-jauh hari sebulan sebelumnya ya. Sebelumnya kita udah beli tiket, kita udah pesen hotel dan sebagainya. Nggak ada kenaikan harga untuk di Natal tahun baru ini, Mas? Standar sih untuk harga ya. Saya mesen kemarin di tiket di 310. 310. Kereta apa itu? Kereta ini kita beli naik kereta Mataram, KA Mataram. Data PT KAI Daop 6 Yogyakarta, jumlah penumpang yang naik dari stasiun Yogyakarta pada hari Senin 1 Januari mencapai lebih dari 30.000. Sementara yang turun sejumlah 20.000 penumpang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga sempat melakukan pemeriksaan arus balik di stasiun Yogyakarta. Menhub tiba di Stasiun Besar Yogyakarta menggunakan kereta inspeksi dan langsung menyapa para calon penumpang juga meninjau kondisi stasiun. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan calon penumpang serta kelancaran arus balik. Kami mohon dukungan dari rekan-rekan sekalian karena kita yakini bahwa apabila kita di satu sisi mempersiapkan prasarana dengan baik, masyarakat itu nyaman, lalu kami menugaskan kepada PT KAI untuk memperbanyak rolling stock. Dalam kunjungan ini, Menhub juga menyinggung rencana revitalisasi stasiun Yogyakarta. Sebelum sidak ke stasiun Yogyakarta, Budi Karya Sumadi juga memeriksa arus balik di stasiun Solo dan Kutoarjo. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Libur panjang usai, anak-anak kembali masuk sekolah. Pasar grosir ASMK kembali diserbu pembeli untuk membeli peralatan sekolah dengan harga murah. Libur sekolah usai, Pasar ASMK Tambora Jakarta Barat kembali ramai pembeli. Warga datang mencari peralatan sekolah. Tak sedikit yang bawa buah hati untuk langsung memilih tas, buku, dan alat tulis yang disukai. Harga yang relatif murah dengan banyak pilihan peralatan sekolah membuat Pasar ASMK menjadi pilihan. Alat tulis sekolah? Untuk apa rencananya, Bu? Untuk anak sekolah. Anak sekolah. Kapan masuk ya, Bu? Besok. Besok. Mau beli apa aja, Bu? Pensil, pulpen, pensil. Anaknya sudah sekolah kelas berapa, Bu? Kelas 4 sama kelas 3, kelas 6 sama kelas 3. Kenapa beli di sini, Bu? Lebih murah. Lebih murah. Saat musim liburan sekolah usai atau tahun ajaran baru, Pasar ASMK dibanjiri pedagang musiman. Meski banyak saingan, pedagang mengaku omset penjualan tetap tinggi dengan keuntungan lumayan. Cuman doang hari biasa mas sepi. Sepi. Keuntungan ada berapa persen nih, Bang? 10%. Ini seharga bagaimana harganya, Bang? Harganya mah biasa, Bang. Ada kenaikan nggak, Bang? Nggak ada. Pasar grosir ASMK tak hanya didatangi warga ibu kota juga dari luar Jakarta. Tak hanya untuk keperluan pribadi, beberapa pedagang dari luar kota juga membeli dalam partai besar di Pasar ASMK. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, warga desa Suwat di Kabupaten Gianyar Bali punya tradisi unik menyambut datangnya tahun baru dengan melakukan perang air atau siat yeh. Warga saling siram air sebagai simbolis untuk menyucikan diri menyambut tahun yang baru. Menyambut tahun baru, warga desa Suwat di Gianyar Bali saling menyiramkan air sebagai cara mengawali kemeriahan di awal tahun. Seluruh warga desa, baik kalangan tua dan muda, ikut terlibat dalam tradisi yang disebut siat yeh atau perang air yang digelar di Simpang 4 desa setempat Senin sore. Tradisi ini telah berlangsung dari tahun ke tahun untuk mempersatukan seluruh warga desa mengawali perjalanan hidup di awal tahun. Menyiramkan air menjadi simbol untuk membersihkan diri dari hal negatif di tahun sebelumnya, sehingga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik pada tahun yang baru. Warga berharap tradisi ini dapat terus dilestarikan, sehingga warga bisa ikut terlibat dan berkumpul setelah pulang kampung dari perantauan. Kita bisa hampirkan di sini. Dan harapan saya mudah-mudahan dari regenerasi ke depan ini bisa melanjutkan dan meningkatkan proses perang air Suwat. Saya merasa bangga. Bersyukur kami sudah 9 tahun bisa menggelar festival ini dan sudah terbukti dengan
maju dan kami berharap ke depan ini festival ini akan menjadi lebih besar lagi. Air yang digunakan dalam tradisi Siat Iyeh ini menggunakan air yang sebelumnya telah disucikan. Selain itu, didapat juga dari pasokan air dari pemadam kebakaran. Acara ini tidak hanya diikuti oleh warga lokal, sejumlah wisatawan pun ikut terlibat dalam acara ini. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat melaporkan. Ya pemirsa, libur tahun baru wisata air di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ramai didatangi pengunjung. Selain bermain air, tangga Loma Rainbow, warga juga melihat kebun binatang mini dan museum sejarah Islam. Seperti inilah suasana wisata air Transera Waterpark di kawasan Harapan Indah, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ribuan pengunjung dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang datang ke lokasi wisata memanfaatkan waktu liburan Tahun Baru 2024. Di lahan seluas 6 hektar, pengunjung menikmati wisata air, seluncur, wahana ombak, tangga Loma Rainbow, dan banyak lagi tempat-tempat yang dilihat oleh para pengunjung. Meskipun cuaca panas, semakin ramai para pengunjung yang datang untuk menikmati liburan Tahun Baru. Para pengunjung mengaku harga yang terjangkau membuatnya memilih berwisata bersama keluarga. Karena wahana untuk mainan anak-anaknya banyak, cocok untuk anak-anak. Kenapa nggak tempat yang lain, Bu ya? Karena di sini juga anak saya belum pernah sih Transera ini. Lebih seru kayaknya. Ibu dari mana, Bu? Saya dari Jakarta Selatan. Dengan siapa Ibu kemari? Sama keluarga. Keluarga ya. Untuk liburan Nataru 2023 ini kita sangat antusias, pengunjung meningkat 20% pengunjungnya, terutama untuk warga Jabodetabek yang datang ke Transera Waterpark. Ada wisata edukasi sejarah Islam yang ada di Transera Waterpark, itu peninggalan Rasulullah SAW, wisata sahabat, dan juga Wali Songo. 3.000 pengunjung yang datang dari berbagai daerah menikmati wisata air di libur Natal dan Tahun Baru 2024. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Ya pemirsa, perayaan Tahun Baru kurang lengkap jika tidak ada hidangan bakar-bakaran. Nah, bagi pemirsa yang sedang mencari ide mau menu bakar-bakaran seperti apa di malam pergantian tahun, ikan bakar bumbu lempah kuning khas Bangka Selatan berikut ini bisa dicoba. Dan berikut informasinya untuk Anda. Inilah ikan bakar bumbu lempah kuning khas daerah Lepar Pongok, Bangka Selatan. Menikmati hidangan ini dengan latar muara sungai di Pelabuhan Acun Ketapang, Kota Pangkal Pinang, membuat nafsu makan kian tidak terbendung. Salah satu warung makan yang menjual hidangan ini adalah Warung Lempah Kuning Muara. Cita rasa gurih nikmat dan rempah yang terasa membuat pengunjung ketagihan. Tidak heran warung ini dikunjungi ratusan orang setiap harinya. Apalagi pengunjung bisa memilih sendiri aneka ikan segar yang baru saja diambil dari laut. Ikan bakar ini kan yang penting dua, dia tingkat kematangannya pas dan juga bumbunya itu bisa merasuk dan juga bisa dinikmati oleh yang makan gitu kan. Nah di ikan bakar ini semuanya oke, dua-duanya pas. Ikan bakar ini diolah dengan bumbu lempah kuning yang terdiri dari kunyit, cabai rawit, terasi, asam jawa, garam, dan penyedap rasa. Seluruh bahan dihaluskan, kemudian diolesi ke ikan yang akan dibakar. Jangan lupa sebelum dibakar, ikan dibersihkan terlebih dahulu tubuhnya. Saat dibakar, ikan diiris-iris agar bumbu meresap ke dalam daging. Proses mengolesi bumbu dilakukan beberapa kali hingga ikan matang dan siap dihidangkan. Ikan bakar ini menggunakan bumbu lempah kuning. Lempah kuning ini kan ciri khas Lepar Pongok. Dari kakek nenek moyang kami dulu kan. Jadi sampai sekarang ini
tetap oke lah pokoknya untuk lempah kuning kan. Jika pemirsa sedang mencari ide hidangan bakar-bakaran yang berbeda untuk sambut pergantian tahun, menu satu ini bisa ditiru di rumah. Bahan-bahannya tidak sulit dicari dan cara membuatnya juga tidak terlalu rumit. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan.